Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Ibu Nunuk Dartini SPD MSI, para segenap kepala sekolah yang berada di Kota Salatiga, khususnya di tingkat SMP. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan keberkahan sehingga kita bisa bertatap muka. Bahwasanya saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga pada saat ini diberikan untuk memberikan sebagai narasumber untuk menyampaikan prestasi oke, gratifikasi no way. Anak-anakku yang budiman, bahwa program dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga adalah ada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Jadi saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri akan menyampaikan permasalahan tentang prestasi oke, gratifikasi no way. Anak-anak sekalian, bahwa sejak dinilah kita harus mengetahui bahwasanya negara kita itu adalah negara hukum, di mana semua warga negara harus mengetahui tentang hukum. Lebih mengerucut lagi, anak-anak adalah sebagai masa depan bangsa untuk keberhasilannya, maka tingkatkanlah prestasi kalian di sekolah. Prestasi itu bisa diciptakan dari diri pribadi, merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperolehnya. Nah, kemudian prestasi juga merupakan pengalaman yang didapatkan oleh seseorang dan bisa menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Kemudian prestasi juga bisa dikatakan merupakan kebanggaan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok masyarakat, bangsa, dan negara. Mari anak-anakku sekalian, kita berpartisipasi untuk menciptakan prestasi. Jangan sampai kita hanya mempunyai keinginan di awang-awang tanpa prestasi. Untuk itu belajar dan belajar untuk menggapai keinginan kita semuanya. Di sini katakan bahwasanya prestasi oke. Nanti kalau sudah masuk dalam sekolah, kami harapkan prestasi tadi yang utamakan. Jangan sampai mempunyai jiwa yang nggak ada keberanian. Tunjukkanlah prestasi, keberanian, tetapi dengan koridor yang benar. Nah, bahwa prestasi ada juga namanya gratifikasi. Nah, makanya tadi disampaikan prestasi oke, gratifikasi no way. Nah, kapan terjadi gratifikasi? Bahwa menyinggung adanya gratifikasi ini, anak-anak sekalian, ini merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana apa? Korupsi. Gratifikasi itu masuk ranah tindak pidana korupsi. Nah, contohnya apa gratifikasi itu? Gratifikasi itu merupakan pemberian. Nah, pemberian yang ada hubungannya dengan seseorang itu jabatan atau pekerjaannya. Nah, sekarang apakah gratifikasi itu bisa di sekolah? Sangat-sangat bisa sekali. Umpamanya ada salah satu murid yang tidak ada kemampuan, tapi keinginan orang tuanya itu agar anaknya berprestasi. Dengan cara dia itu menghubungi pihak-pihak yang berwenang, mungkin juga boleh wali muridnya, yang tadinya itu anak itu biasa-biasa saja kemampuannya, tapi berkeinginan agar orang tuanya itu menjadi anaknya itu nomor satu. Nah, mulailah berunding dengan wali sekolahnya, kepala sekolahnya, dengan orang tua tadi memberikan sesuatu kepada gurunya. Nah, itu salah satu gratifikasi. Untuk itu, anak-anak sekalian, tidak perlu hal itu terjadi. Ya, kita harus konsekuen kemampuan kita, otak kita yang kita pakai. Tidak perlu kita itu nyogok-menyogok, akhirnya nanti
akhirnya tidak akan berhasil juga. Namanya hal yang nggak bagus, pasti akhirnya juga tidak bagus nantinya. Nah, jadi untuk prestasi tadi adalah tujuan yang mulia bagi setiap individu, organisasi, namun ada suatu hal yang harus dihindari saat mengejar prestasi. Apa? Gratifikasi tadi. Gratifikasi dapat merusak integritas dan kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah. Anak-anakku sekalian, mulai hari inilah nanti kalau sudah masuk sekolah kita boleh bersaing. Jauhkan daripada gratifikasi. Orang tua juga harus mengkontrol, tidak perlu memberikan sesuatu pada gurunya agar nanti diberikan perhatian lebih anaknya. Karena apa? Merupakan mengajar adalah kewajiban seorang guru dan tidak boleh menerima sesuatu apalagi gratifikasi. Mulai sejak masuk hingga nanti lulus, jangan sampai terjadi gratifikasi di dalam sekolah. Prestasi adalah hal yang penting. Motivasi, pencapaian prestasi memberikan motivasi dan sangat berguna untuk terus maju dan berkembang. Yang pertama itu. Kemudian juga ada pengakuan. Prestasi yang diraih akan memberikan pengakuan dan rasa bangga, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir, prestasi adalah pertumbuhan. Jadi prestasi mendorong individu dan organisasi untuk terus belajar, tumbuh dan memperbaiki diri. Nah, anak-anakku sekalian harus sebagai pelajar jangan sampai malas, jangan sampai bolos. Kalau seandainya anak didik bolos, itu sudah melakukan korupsi waktu. Anak-anak didik berkewajiban menuntut ilmu, tapi ini tidak masuk atau bolos sekolah, itu termasuk perbuatan korupsi waktu. Nah, kemudian juga bahwasanya dalam hidup ini gangguan, cobaan, godaan itu banyak sekali. Nah, namun gratifikasi bukanlah solusi, ya. Jadi jauhkanlah. Nah, integritas terkompromikan. Jadi gratifikasi dapat merusak integritas dan kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah. Kalau kita sudah melakukan suatu tindak pidana gratifikasi tadi, bakal tidak akan dipercaya oleh siapapun nantinya. Nah, kemudian juga kebijakan organisasi dilanggar. Nah, gratifikasi biasanya bertentangan dengan kebijakan dan peraturan organisasi pemerintahan, sehingga melakukan gratifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, masalah hukum mengintai. Nah, gratifikasi dapat memicu masalah hukum dan pencitraan negatif bagi organisasi. Nah, mengapa gratifikasi tidak dianjurkan? Nah, kesalahpahaman. Gratifikasi sering disalahartikan sebagai ucapan terima kasih, padahal dampaknya dapat merugikan. Jadi tidak usah kebiasaan apabila naik kelas, kemudian seorang guru dapat hadiah, itu salah satu gratifikasi itu juga. Untuk itu, mari kita hilangkan seperti itu. Nah, kemudian potensi konflik kepentingan. Gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan dan persepsi suap atau kolusi. Nah, jangan sampai juga terjadi anak ini tidak bisa naik, nah, sehingga ada kong-kalingkong, pertemuan, dibicarakan, padahal nilainya sangat minim sekali. Memang daftar hadirnya juga tidak pernah ada, mungkin nggak ada separuhnya lah gitu. Tapi karena dia ada gratifikasi tadi, ada suap, kolusi, akhirnya dinaikkan. Nah, kemudian citra negatif organisasi. Gratifikasi dapat merusak citra, reputasi organisasi di mata publik. Nah, bakal jadi pembicaraan di publik nantinya. Yang terakhir, ketidakadilan. Gratifikasi dapat menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi di dalam organisasi. Nah, dampak negatif dari gratifikasi. Pertama adalah kehilangan kepercayaan. Gratifikasi dapat menimbulkan hilangnya percaya diri
pemangku kepentingan seperti pelanggan, mitra, dan masyarakat. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak sehat. Gratifikasi dapat memicu budaya organisasi yang tidak sehat seperti nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, masalah hukum tadi, gratifikasi dapat mengundang tindakan hukum seperti nanti kalau sudah dilaporkan kepada APH, APH akan melakukan penyelidikan. Kemudian akibatnya juga akan ada denda dan bahkan dipenjara akibat perbuatan gratifikasi tersebut. Nah, membangun budaya organisasi yang sehat. Pertama, tentunya anak-anakku sekalian, integritas. Junjung tinggi integritas dan nilai-nilai organisasi. Kemudian juga transparansi. Menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kebijakan dalam proses. Kemudian juga akuntabilitas. Membangun sistem akuntabilitas yang kuat dan konsisten. Yang terakhir, etika, menanamkan budaya etis dan anti korupsi di dalam organisasi. Nah, itu upaya-upaya agar kita jauhkan dari gratifikasi tersebut. Nah, peran pemimpin mencegah gratifikasi. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan anak-anakku itu sekolah, nanti akan jadi pemimpin, harus diwujudkan dalam kepribadian. Yang pertama adalah keteladanan. Nah, nanti anak-anakku bisa sebagai kepala dinas mungkin, atau mungkin gubernur, bupati, wali kota. Pertama adalah keteladanan. Pemimpin harus memberikan contoh perilaku yang berintegritas dan menolak gratifikasi. Ini sangat-sangat susah sekali. Nah, untuk itu, untuk masa depan, kita siapkan sebagai pemimpin yang teladan. Yang kedua, sosialisasi kebijakan. Pemimpin harus memastikan seluruh anggota organisasi memahami kebijakan anti gratifikasi. Harus sama memahaminya. Nah, yang ketiga, pengawasan dan penegakan. Pemimpin harus melakukan pengawasan dan penegakan kebijakan anti gratifikasi secara konsisten. Nah, kemudian pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi, keterbukaan informasi, dan proses pengambilan keputusan. Harus transparan pokoknya. Akuntabilitas, pertanggungjawaban kinerja, dan penggunaan sumber daya. Kemudian manfaat, meningkatkan kepercayaan, mengurangi resiko gratifikasi. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menghindari gratifikasi itu apa? Yang pertama tentunya ada sosialisasi kebijakan. Memastikan seluruh anggota organisasi memahami kebijakan anti gratifikasi. Mudah-mudahan nanti pihak-pihak sekolah akan menerapkan hal seperti ini. Jadi memang benar-benar kita harus mensosialisasikan tentang anti gratifikasi. Sudah tidak ada lagi pemberian hadiah yang sifatnya untuk membuat gratifikasi itu bermasyarakat. Jangan sampai terjadi. Kedua adalah pelaporan. Menyediakan seluruh pelaporan dan perlindungan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, pemantauan dan pengendalian. Melakukan pemantauan dan pengendalian internal secara berkala. Ini semuanya apabila anti korupsi dan gratifikasi berhasil tentunya dari dalam dulu. Kalau lingkup sekolah harus mulai dulu. Jangan sampai nunggu-nunggu. Kita sudah ada aturan hukumnya, tinggal melaksanakan. Mari dari pihak sekolah mulai. Kemudian yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada seluruh anggota organisasi. Tentunya bisa dipraktekkan nanti di dalam sekolah juga ada pemberian sosialisasi, dipraktekkan bahwasanya ada hal-hal gratifikasi pemberian yang pada dasarnya dilarang. Nah, pada akhirnya anak-anak sekalian, harapan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga, mudah-mudahan anak-anak Kota Salatiga, anak-anak yang berprestasi
jauh daripada gratifikasi. Prestasi adalah tujuan mulia, namun gratifikasi bukanlah solusi yang tepat. Organisasi harus membangun budaya yang sehat dengan pimpinan yang memberi teladan dan mengutamakan transparansi serta akuntabilitas. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mencegah gratifikasi dan mendorong integritas organisasi. Semoga anak-anak sekalian untuk masa depan mempunyai jiwa yang pemberani, prestasi jauh dari tindak pidana korupsi. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.